Hai, welcome to Pixman. Kali ini gua sudah menemukan 3 cerita mengerikan di pom bensin. Seperti yang lu tahu ya, pom bensin itu merupakan salah satu tempat yang mengerikan, apalagi di tengah malam. Pokoknya mengerikan lah. Nah, kali ini gua udah mengumpulkan 3 cerita di pom bensin. Dan cerita-ceritanya ini sangat mengerikan, dan kalau dibuat di film pendek itu bakalan sangat epic sih. Dan dari ketiga cerita ini gue mengambilnya di beberapa user di Reddit dan juga di beberapa website dan juga di YouTube. Yang pastinya ini bukan hanya cerita doang, melainkan beneran terjadi. Bagi lu nih ya yang sekiranya punya cerita horor yang pernah lu alamin atau teman lu alamin, share aja di kolom komentar. Mungkin nanti cerita lu bakalan gue angkat ke cerita mengerikan. Ya mungkin itu saja, dan langsung cek aja cuplikan berikut ini. Ketiga, Mateo M. Cerita kali ini datang dari seorang pria bernama Mateo. Mateo adalah seorang pria yang tidak mempunyai pekerjaan atau bisa dibilang pengangguran. Dia suka menghabiskan waktunya untuk nongkrong bersama dengan teman-temannya. Biasanya Mateo nongkrong di taman dan juga di parkiran. Dan waktu nongkrongnya ini bukan di pagi hari dan juga bukan di siang hari, melainkan di tengah malam. Suatu hari, Mateo sedang nongkrong di taman bersama dengan teman-temannya pada pukul 2 malam. Di sana mereka mabuk-mabukan, dan kemudian di jam 4 pagi, Mateo bersama dengan temannya memutuskan untuk balik ke rumah. Tapi sebelum itu, Mateo harus mengantar salah satu temannya untuk balik ke rumah. Setelah mengantar temannya pulang ke rumah, di perjalanan Mateo sadar kalau bensin mobilnya itu udah mau habis. Kemudian dia memutuskan untuk berhenti di sebuah pom bensin. Dan hal ini sudah biasa terjadi kepada Mateo karena hampir di setiap malam dia selalu mengisikan bensinnya. Dan juga Mateo senang banget kalau mengisi bensin di malam hari karena tempatnya yang sepi dan juga tidak usah ngantri. Ya udah, kemudian Mateo memutuskan untuk mengisi bensinnya. Dan ketika mau membayar ke kasir, tapi sebelumnya gue ingin menambahkan sedikit cerita. Jadi ngisi bensin di Indo sama di luar negeri itu berbeda. Kalau di Indonesia lu ngisi bensinnya di SPBU, pastinya lu ditanya mau ngisi berapa dan langsung bayar di tempat. Nah, kalau di luar negeri lu ngisi bensinnya itu sendiri, tapi bayarnya di toko atau di kasir. Jadi kurang lebih fotonya itu seperti ini. Dan jarak antara pom bensin dan tokonya itu tidak terlalu jauh. Dan setelah lu ngisi bensin, lu harus masuk ke toko itu dan membayarnya ke kasir. Nah, hal ini sama yang terjadi kepada Mateo. Ketika itu dia ingin masuk ke toko. Tiba-tiba Mateo bertemu dengan seorang pria yang pendek menggunakan tudung yang berjalan dari arah yang berlawanan. Jadi ketika itu Mateo ingin masuk, si pria yang pendek tadi itu keluar dari toko itu. Ketika itu mereka berdua sama-sama sedang berjalan dan juga berpas-pasan. Nah, tiba-tiba orang yang pendek tadi berhenti sambil menatap ke arah Mateo. Mateo di sini mengatakan, "Ada yang bisa dibantu?" Tapi orang pendek ini hanya diam sambil menatap ke arah Mateo. Ya udah, akhirnya Mateo masuk ke toko dan membayar bensinnya. Dari arah dalam toko, Mateo melihat lagi ke atas si pria yang tadi. Dan pria yang berada di luar tadi masih melihat ke atas Mateo. Gak lama orang itu kemudian pergi. Beberapa menit setelahnya Mateo keluar dari toko itu sambil melihat sekelilingnya. Mateo di sini berharap agar bisa bertemu lagi dengan si orang yang pendek tadi. Karena gak ketemu ya, Mateo kemudian masuk ke dalam mobilnya dan cabut dari pom bensin itu. Dan ketika di perjalanan pulang, Mateo mendengar suara dari arah belakang kursi mobilnya. Dan pas dicek melalui kaca mobil, ternyata yang berada di kursi belakang mobil adalah orang yang pendek tadi. Di sini Mateo sangat ketakutan dan berteriak dengan keras, berharap kalau ada orang yang menyamperin dia. Beruntungnya adalah Mateo ketika itu sedang berjalan di kompleks perumahan. Orang-orang yang ada di kompleks kemudian langsung menghampiri Mateo, dan orang yang pendek tadi kemudian langsung keluar dari mobilnya dan mengatakan, "Aku bisa saja membunuhmu." Kemudian orang itu pun berlari dan langsung menghilang. Pas disamperin nama warga dan ditanya, "Kamu gak apa-apa?" Mateo menjawab kalau dia baik-baik saja. Dan kemudian Mateo pun pulang ke rumah dengan selamat. Bayangin ya kalau kejadian ini terjadi kepada lu. Kalau gua mah wallahu a'lam. Kedua, Ed Hauser. Cerita ini dimulai di pertengahan tahun 60-an di daerah Atlanta. Ketika itu Ed Hauser masih berusia 9 tahun. Dia mempunyai bapak yang mengajar di sebuah sekolah di pinggiran kota Atlanta. Yang bisa dibilang jarak sekolahnya dan tempat Ed tinggal itu sangat jauh. Dan Ed juga dia bersekolah di tempat yang sama dengan bapaknya mengajar. Otomatis
dia dan bapaknya selalu berangkat bersama ke sekolah menggunakan mobil. Karena jarak tempuh yang jauh ke sekolah, Ed dan bapaknya selalu berangkat di pagi hari, tapi sebelum matahari terbit. Ya udah, akhirnya Ed dan bapaknya berangkat ke sekolah. Dan karena jarak yang jauh juga, bapaknya Ed tidak lupa juga untuk mengisi bensin mobilnya. Ya udah, kemudian mereka berdua mengisi bensinnya di pom bensin. Dan mereka berdua selalu menjadi mobil pertama yang tiba di pom bensin itu. Hal itu wajar karena Ed dan bapaknya mengisi bensin di jam-jam 4 sampai di jam 5 pagi, yang dimana kebanyakan orang di jam itu masih tidur. Nah, pom bensin kali ini beda, yang dimana ketika mereka tiba, ada petugas yang mengisi bensin dan juga mencuci kaca mobil mereka. Nah, di sisi lain pom bensin, mereka juga menyediakan toilet untuk penumpang. Toiletnya ini berada sedikit jauh dari pom bensin. Ed berkata kalau dia sering memakai toilet itu ketika sedang mengisi bensin. Singkat cerita, suatu hari Ed dan bapaknya berangkat lebih awal dari biasanya. Di situ juga mobil yang dipakai untuk berangkat ke sekolah, bensinnya udah mau habis, sedangkan perjalanan ke sekolah itu masih sangat panjang. Ya udah, kemudian mereka berdua memutuskan untuk mengisi bensin di tempat yang biasa. Nah, ketika Ed dan bapaknya ingin masuk ke area pom bensin itu, mereka merasa ada yang tidak beres dikarenakan ini tidak seperti biasanya. Ya udah, kemudian Ed dan bapaknya memutuskan untuk masuk ke pom bensin itu. Akan tetapi pom bensin itu benar-benar sunyi dan juga benar-benar sepi, dan tidak ada satupun tanda-tanda kehadiran dari manusia, mau itu dari jalanan dan juga di area pom bensin. Nah, di sini bapaknya Ed mengklakson berharap jika ada orang yang keluar, dan ternyata itu tidak ada orang yang keluar. Di sini Ed dan bapaknya masih berpikir positive thinking. Oh, mungkin dia sedang di kamar mandi atau keluar sebentar, atau mungkin petugasnya sedang ada kendala. Ya udah, Ed dan bapaknya lanjut nunggu lagi tuh. Nah, beberapa menit kemudian masih belum ada tanda-tanda kehadiran manusia. Di sini Ed meminta izin kepada bapaknya untuk pergi ke kamar mandi. Terus bapaknya Ed berkata, kamu gak usah ke kamar mandi deh, kita cari pom bensin yang lain aja." Ya udah, akhirnya Ed dan bapaknya cabut dari pom bensin itu dengan rasa yang masih penasaran dan apa yang sebenarnya terjadi, karena firasat bapaknya Ed itu tidak enak. Singkat cerita, 1 atau 2 hari kemudian bapaknya Ed sedang membaca berita lokal di koran, dan yang gak disangka-sangka, berita koran ketika itu sedang membawakan berita yang dimana beritanya itu ditemukan tubuh seorang petugas di pom bensin dengan banyak tusukan, dan petugas itu ditemukan di toilet tempat Ed dan bapaknya berada ketika di pom bensin yang selalu mereka kunjungi. Dan motif dari pembunuhan ini adalah perampokan. Ed sendiri tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicuri, sedangkan si pembunuh tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Pertama, Mia. Di cerita kali ini kita sebut saja namanya Mia. Nama aslinya adalah Brenda. Jadi biar lebih simpel, kita anggap aja nama yang ada di cerita ini adalah Mia. Jadi ceritanya ketika itu Mia baru saja pulang dari sebuah pesta yang diadakan di rumah temannya. Temannya Mia tinggal di pinggiran kota. Nah, ketika itu jam udah larut malam. Sebelumnya temannya Mia tidak mengizinkan Mia untuk pulang ke rumahnya karena udah larut malam, takutnya kenapa-kenapa, dan disuruh nginap di tempat rumah temannya. Tapi Mia menolak, dia harus pulang ke rumah karena anjingnya berada di rumah sendirian. Ya udah, akhirnya Mia pulang, dan di perjalanan hanya ada satu mobil, yaitu mobil si Mia. Dan juga di jalanan yang Mia lewatin, kiri dan kanannya itu adalah hutan, dan perjalanan terus berlangsung sampai si Mia sadar kalau bensin mobilnya itu udah mau habis. Ya udah, akhirnya si Mia mencari pom bensin terdekat dan akhirnya ketemu. Nah, ketika masuk ke area pom bensin itu benar-benar sepi. Hal ini wajar karena udah tengah malam. Ya udah, kemudian si Mia berhenti di pom bensin itu dan turun dari mobil untuk pergi ke kasir yang ada di pom bensin itu. Dari kejauhan Mia melihat jika lampu yang ada di toko itu kedap-kedip dengan sendirinya. Hal ini semakin mencekam. Dengan rasa berani, Mia kemudian berjalan pelan-pelan ke toko itu. Sedikit tambahan cerita ya, ketika malam itu baju yang dipakai oleh si Mia, baju tank top, celana pendek, dan juga sepatu yang tinggi. Nah, kemudian si Mia berjalan lagi menuju ke toko itu. Bisa dibilang ya, ketika Mia berjalan, satu-satunya suara yang muncul ketika itu hanya suara telapak kaki si Mia, karena saking sepinya dan juga sunyinya. Dan ketika hampir sampai ke toko, si Mia sadar kalau tiba-tiba dia melihat gerak-gerik di sudut ruangan yang gelap. Di situ Mia berhenti dan mengatakan, "Permisi, apakah Anda bisa membantu saya mengisi ulang bensin mobil saya?" Di situ Mia berhenti dan mengatakan, "Permisi, apakah Anda bisa membantu saya mengisi ulang bensin mobil saya?" Dan dia berkata, "Saya ingin melakukannya untuk Anda," sambil
tersenyum. Gak lama orang yang berada di dalam ruangan yang gelap tadi itu keluar. Ciri-ciri orangnya ini adalah laki-laki, mukanya berbentuk kotak, matanya melotot, rambutnya panjang dan berantakan, dan juga menggunakan baju putih dengan singlet biru. Badannya besar dan juga memegang linggis yang besar di tangan kanannya. Dengan rasa takut, si Mia bertanya, apakah kamu yang mempunyai pom bensin ini? Dan dia berkata, iya, dengan kepala yang agak miring dan tersenyum. Si Mia di sini udah takut banget. Ya udah, akhirnya mereka berdua berjalan menuju ke tempat pengisian bensin. Dan si Mia yang sedang berjalan sesekali menoleh ke arah belakang. Dan si orang tadi yang kita sebut saja namanya Patrick mengikuti si Mia dari belakang. Kemudian pas si Mia sampai ke mobilnya dan ingin membuka pintu mobilnya, si Patrick langsung menambah kecepatan berjalannya dan menutup pintu mobilnya Mia dengan kasar sambil berkata, kamu tidak boleh pergi sebelum saya mengisi bensin Anda. Kemudian si Mia menjawab kalau dia ingin mencari pom bensin yang lain. Si Patrick berkata lagi, kalau sekarang tidak ada pom bensin yang terbuka kecuali di sini. Ya udah, mau gak mau si Mia terpaksa harus mengisi bensin di situ. Ketika sedang mengisi bensin, si Patrick ini terus melihat ke atas si Mia sambil melotot. Gak lama pengisian bensinnya pun selesai dan si Mia masuk ke mobilnya untuk mengambil duit untuk membayar bensin. Ketika si Mia sedang mencari duitnya di dalam mobil, dia gak sengaja menoleh ke samping dan melihat ke arah toko. Dari kejauhan Mia melihat sesuatu di dalam toko. Ternyata yang ada di dalam toko adalah tangan seseorang yang sedang melambai. Dan gak lama tangannya itu jatuh ke bawah. Di sini si Mia masih berpikir positif ya, kalau yang dia lihat itu hanyalah halusinasi atau gak benar. Mungkin gua ketakutan jadinya menghayal. Gak lama si Patrick menempelkan tangannya ke jendela mobil sambil berkata, bagaimana dengan duitku? Si Mia menjawab kalau duitnya sedang dicari sambil sesekali si Mia ngeliat ke atas si Patrick. Dan si Patrick juga sesekali menoleh ke arah belakang dan melihat ke arah toko. Di sini si Mia langsung mengambil duitnya dan diserahkan kepada Patrick. Dan kemudian Patrick mengambil duitnya lalu membalikkan badannya sambil berjalan ke arah toko. Dari dalam mobil, si Mia melihat lagi ke arah si Patrick dan pasti lihat ya, si Mia sadar kalau dari arah belakang baju si Patrick ada noda darahnya. Karena si Mia terlalu fokus ke arah bajunya, si Patrick kemudian membalikkan lagi badannya dan berkata, apakah kamu butuh yang lain, dengan cara yang berteriak dan juga kesal. Karena takut kenapa-kenapa ya, si Mia langsung menyalakan mobilnya dan pergi dari pom bensin itu. Dirasa udah agak jauh dari pom bensin itu, si Mia berhenti di pinggiran jalan dan kemudian menelpon 911 dan berkata kalau dia merasa ada yang aneh di pom bensin itu. Dan setelah dikasih tahu alamat pom bensin itu segala macam bla bla bla, si Mia memutuskan untuk kembali lagi ke pom bensin itu dengan cara diam-diam sambil menunggu kedatangan polisi. Karena polisi datangnya lumayan lama, si Mia memberanikan dirinya untuk masuk diam-diam ke dalam pom bensin itu. Di sini dia langsung turun dari mobilnya dan mengambil besi yang ada di bagasi mobilnya, lalu melepaskan sepatunya dan kemudian berlari ke arah dalam toko. Tapi di sini Mia tidak masuk dari pintu ruangan utama, melainkan dari ruangan lain. Di sini juga si Mia mendengar kalau ada sesuatu yang gak beres dan asal suaranya itu berasal dari belakang toko. Dan kemudian dia memutuskan untuk pergi ke arah belakang toko dan mencari sumber suara tersebut. Ternyata sumber suaranya itu berasal dari sebuah ruangan yang dimana ruangan itu ada jendela yang transparan atau jendela kaca yang bisa tembus dari luar maupun dari dalam. Dan pas dicek dari arah jendela itu, ternyata yang ada di dalam ruangan itu adalah si pria yang tadi dengan seorang wanita dan sedang berbicara. Kurang lebih pembicaraannya itu seperti ini. Kita mulai dari si Patrick dulu ya. Si Patrick mengatakan, Anda tidak seberuntung dia. Itu hebat, sekarang mari kita selesaikan apa yang kita mulai. Sambil mengangkat linggis dan si cewek ini berteriak dengan keras. Melihat hal ini, si Mia langsung memecahkan kaca jendela dengan besinya. Otomatis si pria itu kaget dong dan menoleh ke arah belakang sambil berkata sesuatu dan juga sambil berjalan ke arah si Mia. Dan ketika sedang berjalan ke arah si Mia, si cewek yang tadi itu langsung memegang kaki si pria itu dan kemudian menggigit kakinya. Otomatis si pria ini mengalihkan pandangannya ke arah si cewek yang menggigit kakinya. Si Mia di sini dengan cepat langsung masuk ke dalam dan langsung hantam kepala pria itu dan membuatnya pingsan. Singkat cerita, polisi kemudian datang ke TKP dan langsung menangkap pria ini dan juga berterima kasih kepada si Mia karena telah membantu si cewek tadi. Dan si cewek tadi yang berada di ruangan tadi ternyata namanya si Nina.
Nina ini sebelumnya sempat mengisi bensin di situ, tapi dia disekap dan ditaruh di dalam ruangan. Berarti tangan yang dilihat oleh si Mia tadi adalah tangan seseorang yang menjaga pom bensin itu. Sangat membagongkan. Bisa dibilang ya, si pria yang memegang linggis tadi sebelumnya dia sudah masuk ke area pom bensin itu dan membunuh penjaga toko yang asli. Dan kemudian dia menyamar sebagai orang yang mempunyai pom bensin itu. Dan kemudian cerita pun selesai. Ya mungkin itu saja buat video hari ini. Agak sulit ya ceritanya. Aduh, gua kehabisan ini cok, kehabisan suara guys. Udah lah ya, mungkin itu saja buat video hari ini. Dan jangan lupa like, subscribe channel gua karena masih banyak video horor terbaru yang akan tayang. Dan rencana gue besok ingin membahas mengenai 5 cuplikan live sebelum meninggal. Makanya jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa, ya itu aja sih. Dan sampai jumpa di lain video. Nun sayang lam gasihana presa becinta. Ni beri ke bunga ulun lah.